Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Kalau saat ini kami boleh hadir dalam ibadah pekan doa malam ini Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh menyertai kamu semua. Kami boleh memuji nama-Mu dengan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita memuji kebesaran Dia. Karena Dia baik, Dia ajaib di dalam kehidupan kita. Marilah kita menaikkan pujian. Kami bersyukur, aku bersyukur kepadamu. Kita nyanyikan dengan gembira ya pujian ini ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Terima syukur. Karena terserah tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami naikkan syukur. Kami mau berserah tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita naikkan sekali lagi pujian ini saudara-saudara. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Sebab Kau yang layak. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Iya, kita boleh bersyukur. Silakan duduk Ibu Bapak semua. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita bersorak memuji nama Dia. Kenapa saudara-saudara? Karena kita sudah diberikan kehidupan kekal dengan kematian Dia di kayu salib. Dia boleh bangkit, dia akhirnya naik ke surga. Secara fisik kita nggak ketemu ya sama Tuhan Yesus. Tapi Dia selalu menemani kita di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Grace. Gimana sih kita hidup nantinya agar kita ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian dulu. Firman pelita bagi kakiku. Kemudian nanti Ibu Grace akan doa dan membawakan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi
terang jalanku, tetaplah di sisiku. Dan takkan ku takut, Takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. terang bagi jalan. Terang bagi jalanku. Mari berdoa. Akan gelaplah jalan kami Bapa, ketika kami jauh dari firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami datang, membiarkan Roh Kudus bekerja, sehingga jalan kami diterangi, dan kami dimampukan untuk berani melakukan firman-Mu. Ajari kami Bapa, terangi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 2. Kini gilirannya Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Wahyu pasalnya yang kedua ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29 dalam rangkaian surat kepada 7 jemaat, ya. Sudah ketemu? Ya. Wahyu 2 ayat 18 sampai 29 memberitakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia Bapak Ibu Saudara dan saya yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan. Selamat malam semuanya, salam sehat, shalom. Udah lama gak di depan jemaat keder loh. Biasanya di layar Zoom ya, kadang-kadang gak pada buka
pada off cam ya. Jadi kan aman, kita ngomong aja tuh sama apa namanya, sama layar. Nah sekarang ada orangnya rada-rada udah lupa gimana caranya ngomong di depan orang ya. Ya tapi deg-degan loh ini di sini. Ya. Tapi akhirnya ini pertanda kita makin pulih ya Bapak Ibu ya. Makin pulih dan pada akhirnya kita bisa mudah-mudahan gak usah pakai masker ini loh, ngap banget sih. Ya, tetapi ya demi keselamatan, walaupun Om Bill Gates bilang katanya udah gak ada apa-apa. Pokoknya kita tuh dari Om Bill Gates aja Bapak Ibu. Dia bilang ada virus ya berarti ada virus. Dia bilang udah gak ada ya berarti udah gak ada gitu ya. Jadi Om Bill Gates itu siapa ya? Enggak untuk dibahas hari ini. Tema hari ini ada gak di situ? Enggak ada deh. Tema hari ini jerat sesat. Ya temanya nih dari 7. Kemarin udah datang ya, 2 hari lalu udah, hari Senin, Selasa, sekarang Rabu. Judulnya jerat sesat. Dari awal saya mau ngomong nih, biar sepakat kita, biar sepaham kita. Jerat itu kalau kelihatan bisa ngejerat nggak? Kita pasang jerat, ketahuan, kelihatan nih jeratnya. Ditulis di situ, jerat. Ketangkep nggak? Nggak mungkin ya kan? Jerat itu harus dibuat, gak boleh ketahuan, benar? Jerat itu harus disamarkan sedemikian rupa supaya gak kelihatan beda. Kalau jerat kelihatan namanya bukan jerat, tapi toples lebaran. Oke? Sepaham ya kita di sini ya. Jadi kalau itu kelihatan, yang namanya jerat itu kelihatan, berarti bukan jerat. Itu kode keras. Ya. Nah, jerat sesat ada di gereja nggak? Nggak usah dijawab. Berarti ada dong di gereja. Kok kita nggak tahu? Jerat sesat ada di gereja nggak? Kok kita bisa nggak tahu? Sekarang kita paham. Kenapa sampai Tuhan Yesus mengawali surat ini kepada jemaat di Tiatira, diawali pakai pujian loh. Ya kan? Aku tahu segala pekerjaanmu. Wah, tulisan kasihnya ini di sini bahasa aslinya agape loh. Tandanya kasihnya mereka itu memang benar-benar bagus. Itu sesuai fakta. Gak mungkin Tuhan Yesus bohong ya kan? Aku mau muji kasihmu. Gak mungkin itu cuman buat kayak kita loh, kasih kata sambutan. Ya keluarga ini baik gitu ya. Tuan rumahnya suka nolong. Padahal dalam hati udah nih kita gibahin orang ya kan? Ya, nggak kayak gitu. Tuhan Yesus benar-benar muji. Di awal itu benar-benar muji sesuai dengan fakta. Tapi ayat berikutnya Tuhan Yesus selalu mengatakan dia mencela mereka. Semalam Pergamus ya. Nah, Pergamus itu ibu kotanya. Tiatira ini bantalan. Jadi supaya Pergamus ini nggak diserang, Tiatira kota depan. Bukan berarti Tiatira kuat, enggak. Ini kota dagang, dia nggak kuat. Cuman maksudnya sebelum musuhnya nyerang ke Pergamus yang ibu kota, kena ke Tiatira dulu. Nanti biar kasih tahu Pergamus siap-siap gitu. Tiatira ya, kota di depan sebelum ke ibu kota gitu ya. Nah Yesus mencela mereka. Kenapa kamu biarin itu si Izebel menjerat kamu gitu ya. Nama orang ini sebenarnya bukan Izebel ya. Bukan. Itu dinamain begitu mau mengingatkan orang-orang tentang Izebel yang zaman perjanjian lama. Izebel yang zaman perjanjian lama itu dia menyeret, modelan sama ya. Dia menyeret, dia menyebabkan orang Israel jatuh di dalam perzinahan dan penyembahan berhala. Dia matiin semua nabi-nabi Allah, ya kan? Izebel itu dia matiin semua nabi-nabi Allah. Sebenarnya dia nggak mau matiin, cuma dia bilang begini, dia kasih proposal. Ya kan? Tambahinlah si Baal ini. Jadi kita punya 2 Allah. Ya nabi-nabi Allah gak mau dong. Akhirnya mereka dibunuh gitu. Jadi kalau mereka waktu itu setuju ya gak bakal dibunuh. Itu si Izebel ya. Dia menyeret mereka. Jadi makanya Tuhan Yesus bilang ini. Kenapa kamu biarin itu si perempuan Izebel itu? Memang perempuan itu punya power ya. Orang mau belok kiri sen kanan terima kok. Ya, coba nonton TikTok Bapak Ibu. Berapa banyak truk itu yang gara-gara ibu-ibu. Udah gitu dia malah marah-marah. Dia yang salah. Itu supir truk sampai hampir terguling. Ibu-ibunya yang marah. Emang ibu-ibu ini kadang-kadang ya.
Ibu-ibu ya, ibu-ibu lagi ngomongin diri sendiri loh ini. Ya. Jadi si Isabel ini dia membawa, kalau perjanjian lama kan dia bawa orang Israel, dia jerat orang Israel. Sehingga orang Israel jatuh di dalam perzinahan dan penyembahan berhala. Nah, kejadian ini di jemaat Tiatira. Ya, ada perempuan ngaku-ngaku nabiah, lalu kemudian melakukan modelan yang sama seperti Isabel di zaman perjanjian lama. Nah, kenapa sih kalau udah tahu kayak gitu, kenapa nggak ditolak aja sih? Kalau udah lihat dia menyeret ke perzinahan dan penyembahan berhala, ya makan makanan yang udah dipersembahkan kepada berhala gitu ya, ayo makan. Kenapa nggak nolak aja sih? Ya ampun, jemaat Tiatira, masa takut sih sama Isabel gitu ya? Masa takut sih sama perempuan itu? Bapak Ibu Saudara, tidak semudah itu Ferguson. Ya, kenapa? Nih saya kasih tahu nih. Tiatira itu kota penghasil kain ungu. Oke, kota penghasil kain ungu. Mereka itu punya serikat dagang. Oke. Nah, serikat dagang ini kan punya kebiasaan. Party-party gitu ya. Ya, kalau ada acara, terus ada acara ini, acara itu gitu. Nah, buat Bapak Ibu yang pengusaha, Bapak Ibu Saudara yang pengusaha, kalau kita bergabung dalam serikat, terus gak mau bayar iuran, gak mau ikut kebiasaannya, gak mau beli seragam, gak mau ikut komunitasnya, gak mau ikut gathering bareng, nasib kita gimana? Ya dikucilkan. Sementara di Tiatira itu termasuk orang-orang Kristen itu mereka banyak yang pedagang kain ungu. Nah kalau mereka gak mau gabung sama nih serikat, atau mereka kami agama Kristen udah gak boleh berzina, atau kami agama Kristen gak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, gak bisa. Itu namanya bunuh diri dalam bidang bisnis. Usahanya bakal gak laku. Ya, jadi lebih baik gimana ya, mau gak mau diikutin. Partinya diikutin gitu ya. Makan makanan yang sudah dipersembahkan ke berhala ikutin. Perzinahannya diikutin. Demi usaha. Dilema kan? Dilema ya. Aduh, di satu sisi pengen jadi orang Kristen yang taat. Tapi di sisi lain keluarga juga perlu dibiayain gitu ya. Muncullah si Isabel. Nah itu kronologinya. Isabel ini muncul. Dia menyelesaikan dilema itu. Cara menyelesaikannya gimana? Dia ngajarin kayak gini. Iblis itu musuh kita, benar. Untuk bisa mengalahkan iblis berarti kita harus mengenal seluk-beluk iblis. Yang dinamakan seluk-beluk itu hal-hal yang paling dalam dan paling rahasia dari iblis. Dia bilang gitu, ya kan? Kita gak akan bisa mengalahkan dosa kalau kita belum mengenal dosa itu sepenuhnya dan kita belum mengalami apa yang mau kita kalahkan. Orang kita gak ngerti. Gitu ajarannya nih, ya ajarannya. Lalu kemudian jadi supaya kita bisa mengalahkan iblis, masuklah ke pestanya. Supaya kita bisa mengalahkan iblis, makanlah makanannya. Supaya kita bisa mengalahkan iblis, lakukanlah kebiasaan-kebiasaannya, perzinahan dan lain sebagainya. Tapi tetaplah jadi orang Kristen yang baik. Sampai di sini bisa ya Bapak Ibu ya. Kamu kepengen mengalahkan iblis? Ayo, iblis itu emang musuh kita. Isabel ngomong. Lah kenapa pas saya juga yang jadi pengkhotbahnya ya? Perempuan pula ya. Tapi gak Isabel loh. Oke? Jadi dia kasih tahu gitu. Bingung. Pengen tetap jadi orang Kristen tapi harus masuk serikat dagang. Nih saya kasih tahu. Iblis itu harus dikalahkan. Kenal dong sama si iblis. Ikutin cara mainnya ya. Terjun langsung di dalam apa yang biasa dilakukan iblis. Baru kita bisa ngalahin iblis. Tapi setelah itu kita bisa tetap jadi orang Kristen yang baik. Kasihlah persembahan. Jadilah pelayan. Terimalah ibadah di rumah ya. Ini kok bisa keterima ya? Nah karena di zaman itu ada pemahaman yang namanya Gnostik. Gnostik itu gini nih, sederhananya tuh gini. Apapun yang dilakukan sama tubuh dengan jiwa misah. Tubuh mau diapain pun gak ngaruh ke jiwa. Nah waktu kita jadi orang Kristen tuh jiwanya tuh yang main tuh.
Jadi jiwa kita bisa tetap murni, bersih gitu ya. Pemahaman gnostik loh ini ya. Sementara badan kita mau dijadiin persinahan, mau makan, nggak ada masalah itu, nggak akan ngaruh ke sini. Nah itu. Jadi jawaban nggak? Jadi jawaban. Ditambah lagi dia kasih pembenaran gini. Coba deh sekarang logikanya nih ya Bapak Ibu ya, logikanya kata Isabel. Ya, logikanya nih. Yesus buat menyelamatkan manusia dia jadi manusia, ya kan? Nah berarti cocok logi nih, balik ke cocok logi, hati-hati banget nih sama cocok logi. Ya, cocok loginya jadi gini. Kalau mau tahu pergumulannya pemabuk, jadilah pemabuk. Ih, kok cepet ya jawabannya? Wah, ya. Kalau mau menolong PSK, maka jadilah. Kenapa suaranya tidak sebanyak tadi? Ya. Sehingga pemahamannya Isabel oleh orang-orang di Tiatira dianggap sebagai solusi. Oh iya benar juga ya. Kan badan sama pemikiran sama jiwa sama jasmani sama rohani kan gak nyatu. Pemahaman gnostik. Badan sama jiwa gak nyatu. Nih badan mau diapain aja ya gak ada masalah. Yang penting jiwanya tetap Kristen gitu ya. Wah jadi apa? Jadi jalan keluar nih, jadi solusi ya. Di sisi lain bisa masuk di serikat dagang ya, aman, usaha lancar. Di sisi lain tetap bisa menjadi orang Kristen yang tenang, dijamin surganya. Ya Bapak Ibu ya, jeratnya kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Nah makanya namanya jerat. Kan tadi kita di awal udah sepakat. Kalau kelihatan bukan jerat tapi toples nastar. Kalau jerat nggak boleh kelihatan. Kalau kelihatan yang mau ditangkap kata si tikus, udah tahu. Ya, jeratnya tidak boleh kelihatan. Nah itu yang terjadi. Sama Isabel dibilang begitu. Tetap aja masuk aja serikat dagang. Badan kita ini kan jahat, materi yang jahat. Jiwa kita kan murni, pisahin aja. Gitu ya. Jeratnya amat sangat tersamar. Nah ini bagian yang paling penting nih. Kalau jeratnya begitu nggak kelihatan Bapak Ibu. Terus gimana kita tahu itu jerat? Ya. Kalau jeratnya nggak kelihatan, terus saya tahu itu jerat kayak mana? Gimana caranya? Supaya Bapak Ibu Saudara pulang dengan puas, saya kasih tahu. Ya. Jerat itu, nih diinget-inget nih, ya. Kalau udah kepengen begini-begini, ntar dulu bagian ini dengerin dulu, ya. Saya kan nggak ada YouTube-nya, nggak bisa diulang, ya. Jerat itu membutuhkan pembenaran sebagai cover. Jerat itu disamarkan dengan yang namanya pembenaran. Situasinya gimana? Gini, kita lagi bingung, oke? Kita lagi bingung. Aduh saya harus gimana ya? Aduh ini nanti kalau saya ikutin berdosa dong. Tapi gak saya ikutin ya gimana ya. Lalu kucuk datang seseorang. Ya, dia bilang begini, gak apa-apa. Jadi gini, diaturnya tuh kayak begini ya. Ini tuh kan sebenarnya kalau lihat dari ayat yang ini sebenarnya gak apa-apa kok. Ya, gak apa-apa. Nah yang penting kalau ini dijalanin, yang penting kamu ngasih ini, kamu bikin ini. Gak apa-apa, itu nanti akan menghapus yang ini. Jadi itu nanti waktu ada orang datang lalu tiba-tiba dia ngasih saran. Terus kemudian oh iya benar juga ya. Karena kita lagi butuh solusi tadi. Oh iya benar juga ya. Lalu kita merasa tenang karena yang gak boleh ini bisa kita jalanin dengan tenang. Sementara yang kita bisa tetap jadi orang Kristen yang katanya nanti bakal masuk surga. Bapak Ibu itu jeratnya. Pembenaran. Ya gimana saya gak cerai sama dia, orang ya ampun. Gak dinafkahin lahir batin. Kan gak bisa kalau di ini juga di Alkitab kan juga suami-suami sama istri-istri harus saling hormati. Ya kalau gak ada penghormatan di dalam
Ya benar juga sih ya, Alkitab juga bilangnya gitu. Kalau nggak ada kasih di dalam rumah ya ngapain lagi ya. Iya benar juga sih. Hati-hati. Ya, mohon maaf nih ya kalau ada yang tersinggung ya, saya cuma ngomong. Ya, cuman ngasih tahu apa yang ada di sini. Udah sering banget saya dengar, udah sering. Tapi Kak, aku tuh udah cinta banget. Cerainya cerai mati apa gimana? Ada sih, aduh. Gimana? Kayak mana mau ku bilang? Ku bilang jangan kau tetap nikah. Ku bilang nikahlah kau juga pusing karena kau takut dosa. Nah gimana? Kayak mana mau ku bilang? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada seseorang datang dan berusaha untuk menenteramkan kita akan sesuatu, kita bisa ngejalanin dua-duanya. Hati-hati. Karena itu menggoda banget. Amat sangat menggoda. Ya. Saya pernah nih ambil bantal. Bakal lama nih ceritanya. Saya punya teman sepermainan. Saya teman anggota jemaat, catat ya, anggota jemaat. Ya, di sebuah gereja, sebut saja gereja Mawar. Mawar Saron terjadinya salah. Sebuah gereja lah ya, sebuah gereja. Nah, beliau itu saya nggak bisa bilang gift, karena kalau gift itu saya percaya dari Tuhan ya. Punya kemampuan lah, ya, punya kemampuan. Jadi contoh kemampuannya nih. Salah satu anggota jemaat kami tenggelam di laut. Gak nongol-nongol. Dipanggil lah teman saya ini kan. Orang gereja. Pergilah. Jadi Kristen gitu. Orangnya jadi Kristen gitu. Tadinya agama lain. Pergilah dia ke pinggir laut. Ngomong bla 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 bla. Ngapung dong. Ngapung. Suaminya istrinya yang meninggal itu juga ada di situ. Udah berhari-hari di laut, bengkak dong, bau dong, udah kebayang lah, ya, wangi, ya, cuman berdiri aja di pinggir gitu. Nah, udahlah, itu yang saya tahu kemampuannya gitu ya. Suatu saat ada pelayanan, kami ini pendeta nggak dilengkapi dengan yang kayak gini-gini sebenarnya, ya, nggak ada mata pelajarannya dulu ya. Cuman ya begitu masuk ke jemaat kan jemaat nggak mau tahu ya. Tolong dong, ini kami di rumah diserang nih. Kayak mana mau kulayani keluarga ini? Ya, mata kuliahnya dulu apa? Nggak ada mata kuliahnya dulu. Tetapi kan mau gimana lagi? Ya, memang harus ke situ gitu. Pergilah. Terjadilah sesuatu di dalam. Ada pendeta lain yang lagi melayani, saya cuma mendukung aja gitu aja, ikutan doa aja udah. Nah, lalu versi pendeknya aja ya, takutnya besok pagi nanti sampai Roh Kudus turun nggak kelar-kelar nih cerita. Jadi banyaklah hal-hal mistis yang saya jadi bareng-bareng sama dia. Nah, hari itu tuh dia lagi ngomong begini. Jadi malam itu waktu kami pelayanan, di luar itu anjing sama tikus berantem ceritanya. Kan yang kita tahu kan kucing sama tikus gitulah ya, apa kucing sama anjing gini, anjing sama tikus kan anjing sama tikus yang berantem, mati satu. Padahal saya nggak naruh perhatian juga di situ, cuman dia bilang nggak biasanya begitu gitu. Saya cuma dengerin aja, kan nggak ada mata kuliahnya. Oke, besokannya dia bilang, Kak, pergi ke rumah kemarin, lalu tolong doa. Nah ini bodoh-bodohnya saya nih, ya kan niatnya mau nolong, ya. Doa, tapi habis ini jangan ada yang manggil saya untuk kayak ginian ya, kapok bener deh, kecuali tergerak gitu ya, doa. Terus sebelum doa dia kasih tahu, Kak, nanti sebelum doa di tempat yang kemarin ada yang mati itu loh, entah anjing apa kucing apa tikusnya apa anjingnya nggak ngerti lah, pokoknya itu doa di situ. Oh oke. Nah sebelum kakak doa, kakak lihat apa di situ ada apa. Terus waktu kakak amin, ada apa? Nah, ada apa yang pas amin itu ambil. Nah, kan saya nggak ngerti ya. Zaman itu juga kayaknya belum ada zaman handphone cekrek-cekrek belum, jadi belum tahu, nggak tahu ada apaan aja. Cuman liatin, oh ya udah, nggak ada, dah doa nih. Begitu doa tuh ada batu, abis doa ada batu. Ya karena dia bilang tadi nggak ada terus ada, nggak tahu itu siapa yang gelindingin juga saya nggak tahu. Ambillah tuh batu ya kan. Taruh di dalam Alkitab yang pakai ginian. Nih, pakai ginian nih, sleting nih, masukin ya kan.
oh ini kali gitu. Nah terus dia pesannya gini, Kak aku lagi di Jawa. Jadi ceritanya dia tuh pernah, gimana ya, panjang banget nih cerita gitu. Sama ratu lah, ratu yang di pantai itu loh. Paham ya? Paham. Ini saya nggak dengar dari orang lain loh, ngalamin sendiri loh. Katanya sama ratu yang di pantai itu dia tuh dikasih ya kayak gitulah, kemampuan kayak gitulah. Terus dia bilang, saya udah jadi Kristen. Oh enggak, itu udah nggak bisa diambil, udah punya kamu gitu ceritanya. Ya udah, aku lagi di Jawa. Jadi nanti pas aku balik, dipegang aja yang tadi kelihatan nggak kelihatan itu, dipegang aja, ntar aku balik tak beresin. Oke udahlah, kan nggak ada mata kuliahnya. Simpen dong di sini. Tempat stop berikutnya di kantor yang lagi dilayanin. Jadi ceritanya nih dia dikerjain sama sekretarisnya gitu, jadi sakit. Nah bapak-bapak hati-hati, repot semua orang nanti. Situ yang main mata, orang lain yang beresin. Ya, dah doa. Sebelumnya saya lihat lagi nih mana yang tadinya adang jadi nggak ada gitu ya. Doa nih, doa. Dah selesai doa, di mejanya sekretaris ada peniti emas. Tahu gitu mas, saya jual aja tuh hari. Ya, peniti emas. Di bawah kursi bos yang lagi sakit, peniti emas. Karena saya nggak tahu tadinya nggak ada, sekarang kan sebelum doa keliling dulu lihat, oh nggak ada ini, nggak ada itu. Begitu habis doa ada, ambil dong, masukin lagi bareng sama si batu. Kunci, pergi ke rumah sakit ngeliatin si bos yang lagi sakit yang habis dilayanin. Sebut saja Mawar. Saya 2 tempat tidur, ya kan? Tempat tidur sini kosong. Alkitab saya taruh di tempat tidur kosong. Oke. Saya ngobrol sama si bos. Ngobrol-ngobrol teman saya manggil. Apaan? Sini. Apaan? Datang dong ke situ. Lihat Alkitabnya deh. Alkitab saya itu udah kebuka dikit. Terus batu sama penitinya udah mau keluar. Ya udah kan gak ada mata kuliahnya, saya masukin lagi, tutup. Karena nanti pulang dari Jawa baru diberesin, kan saya gak ngerti. Oke, pulanglah saya ketemu dengan suami tercinta. Saya omelin suami saya marah-marahin suami saya sepanjang hari. Sampai suami saya bingung, anak saya juga saya marahin. Sampai suami saya, kamu kenapa? Hari ini kenapa? Marah mulu, emang sih tiap hari juga marah. Tapi kayaknya yang kali ini dahsyat banget gitu ya. Kamu kenapa? Pokoknya marah aja bawaannya tuh, kesel aja gitu ya. Nah suami saya itu rupanya orang tuanya tuh memang sering banget pelayanan kayak gitu. Jadi dia langsung, ini anak gak kuat dia nih gitu. Saya apa-apaan sih? Marah lagi ya kan. Apa-apaan sih pendeta lu masa gak kuat? Ya, ini nyatanya gak kuat gitu ya. Sini deh. Mana tadi? Itu tuh mesti diselesaikan di tempat kamu nemu, nggak dibawa pulang cinta. Apaan sih orang memang disuruh bawa pulang, aku kan nggak ngerti, marah. Ya, yaudah sini kita beresin. Dia yang tahu rupanya. Itu semisal nikahin orang dukun. Nah, batu sama penitinya kita masukin ke dalam amplop terus dibakar. Cetek just amplop kertas. Cetek just kagak nyala, cetek just mati apinya, cetek just udah dialang-alangin tetap aja nggak nyala. Dia bilang lagi, ini masalah doa dulu. Tuh kan dia yang tahu, dia nggak ada mata kuliahnya. Tanya pendeta Handri, nggak ada kami mata kuliah kayak gituan. Ya doalah. Begitu habis doa, langsung cetek terbakar. Amplop yang tadi nggak kebakar, ya kan? Begitu udah selesai diambil, batunya memang nggak kebakar, penitinya nggak kebakar, cuman tempatnya itu udah terbakar lah gitu. Dibuanglah di air yang mengalir. Lemes saya. Langsung itu kan kamu tadi, kamu nggak kuat. Nah begitu balik dari Jawa saya ngomong, alah kemarin tuh akhirnya saya lah yang kena tuh, udah saya beresin gitu kan. Terus dia bilang gini, saya dapat titipan pesen dari ratu. Ini saya denger loh. Gak denger dari orang, saya denger langsung nih. Jadi jangan dibilang hoax loh ya. Ya. Saya dapat pesan dari ratu, katanya saya
itu dikasih buat kakak. Jadi pelayanan kakak kemana aja saya dampingi. Oh Tuhan, enggak. Ya, Bapak Ibu pendeta kalau bisa yang kayak gini-gini, kantongnya tebel. Tapi mohon maaf, saya nggak mau ngambil sepeser pun, mohon maaf. Karena kalau khotbah saya terima viatikum. Lah, kalau itu nggak berani. Mau dikasih amplop setebal kayak gimana nggak berani. Kenapa? Itu bukan saya loh yang bisa. Ya, saya nggak bisa apa-apa loh. Itu kalau Tuhan nggak sayang, Tuhan nggak lindungi, habis saya. Jadi nggak berani saya. Tapi dia jamin, ada saya Kak, tenang aja, kita bisa pelayanan bareng-bareng. Oh tidak. Bapak Ibu, jerat itu tersamar atas nama pelayanan loh. Masa saya nggak iyain? Orang dia bilang saya ini, saya udah tahu kemampuannya. Bisa pergi kemana aja kami, ya. Terima panggilan, orderan, mengusir setan, pendeta Grace Bustami. Waduh, berat. Ya. Tapi itu jerat. Nah, waktu saya mempersiapkan renungan hari ini, saya baru kepikiran itu. Itu jerat. Di satu sisi, wah seneng dong. Ini ratu loh, ratu ngasih saya hadiah loh. Ya kan? Bisa jalan-jalan ke sono pakai baju hijau gak ketenggelam. Iya kan? Dilindungi. Ya, gak ada yang perlu saya takutkan. Tapi itu jerat namanya Bapak Ibu. Pembenaran. Nah kan ini buat pelayanan. Ya. Itu sebabnya saat ini saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Ketika kita hidup bergereja, hal yang terjadi di Jemaat Tiatira juga bisa kita alami. Atas nama pembenaran, supaya kita bisa tetap ikut ini dan kita bisa tetap ikut ini, kita bisa jadi seorang Kristen dan kita bisa tetap menjalani hal-hal yang kita sukai, ajaran Isabel bisa tetap ada. Ya, itu sebabnya hati-hati Bapak Ibu. Malam hari ini di dalam pekan doa menuju turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu, Saudara dan saya diingatkan. Jerat itu pasti gak kelihatan. Jerat itu pasti akan diusahakan supaya tetap tersamar. Bapak Ibu Saudara dan sayalah yang mesti makin dekat sama Tuhan. Membiarkan Roh Kudus bekerja. Jangan terbawa ya dengan berbagai macam keuntungan yang dijanjikan dunia. Tetapi waktu ini kayaknya udah pembenaran deh. Berarti ini menyesatkan. Kalau ada orang yang gak apa-apa. Supaya kita tenang, itu jerat sesat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari bergereja. Dan tetap berhati-hati dengan yang namanya jerat sesat. Karena ini bukan di luar kita. Melainkan bisa ada di tengah-tengah dan di antara kita. Mari kita menjadi satu persekutuan. Yang di dalamnya kita saling menjaga. Supaya kita gak terjerat ramai-ramai. Mari sebagai gereja kita saling mengingatkan. Supaya jangan sampai kita semua jatuh di dalam jerat sesat. Karena sebaik apapun kita, sebagus apapun kasih kita, sebagus apapun ketekunan kita, Yesus bisa mencela ketika kita didapati terjerat dalam jerat sesat. Selamat mewaspadai jerat sesat Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah gereja. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari berdoa. Bapa yang baik, berikanlah kami hati yang bersih, sehingga kami peka terhadap setiap usaha pembenaran yang menjerat kami. Berikanlah kami hati yang mau terus dekat denganmu,
sehingga kami dapat membedakan dan mengenal dengan jelas ketika kami ada dan melihat jerat itu berusaha untuk menjerat kami. Tolong kami Bapa, karena tanpamu kami tidak mampu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Grace. Terima kasih Bu Grace atas firman-Nya. Saudara, kita sebagai umat Tuhan biarlah kita diberi hikmat lagi dan hikmat lagi untuk kita bisa menjalani kehidupan kita untuk selalu bersama Tuhan dalam situasi apapun. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara Anugerah. Kami persilakan.